Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan diri datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh. Ibadah ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara sekalian, mari kita memuji Tuhan yang mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Kita akan membaca firman secara bertanggapan yang akan dimulai oleh liturgis terambil dari ayat
Terambil dari Matius 18 ayat 4 sampai 9. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal bersama. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara sekalian, mari kita kembali memuji nama Tuhan, bersorak dan bernyanyilah bagi Dia, penyelamat kita. Saudara sekalian, hari ini kita diberi oleh Tuhan sekali lagi kesempatan untuk datang kepadanya, mengakui keberdosan kita di hadapannya. Mari dengan hati yang tulus dan berserah, kita mau datang mengakui segala kesesatan kita di hadapannya, dan kita ingat darahnya yang telah tercurah bagi kita. Kita nyanyikan tercurah darah Tuhanku.
130 ayat yang ketiga sampai ke-4a. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Mari kita bersahati, kita berdiri, kita ambil waktu pribadi, mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan. Kami datang dengan segala pengakuan. Kami datang dengan hati yang hancur Tuhan. Ketika kami melihat bobroknya diri kami ya Tuhan, buruknya kelakuan kami di hadapan kami yang melenceng dari firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang membawa setiap kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menyucikan dan kuduskan setiap kami saat ini. Kami pun percaya Tuhan, darah Kristus saja yang menjadi jaminan bagi kami, yang menjadi jaminan Tuhan kami juga boleh berubah di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari, sehingga kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian yang keempat, bait yang keempat. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru dari Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mari dengan jemaat segala zaman dan segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Warta kita pada hari ini adalah yang pertama, perjamuan kudus ya, minggu depan, minggu pertama, tiap bulannya kita laksanakan. Kita adakan onsite di KU1 jam 8 WIB 8.00 dari YouTube GKY Citra Garden. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah, agar bisa memberitahukan kepada pemimpin kobarnya masing-masing ya, untuk mendapatkan roti dan anggur. Bagi yang hadir hari ini, silakan mengambil setelah kebaktian ini. Yang kedua,
Kebaktian doa Rabu kita pada minggu ini adalah khobar ya. Jadwal khobar seperti biasa, setiap 2 kelompok. Silakan mengikuti informasi di WA grup ya. Ya, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian, ada kisah untuk bangsa-bangsa. Berdoa. Bapa Sorgawi, tenangkanlah setiap kami Tuhan yang datang dengan berbagai keadaan. Namun yang pasti, kami saat ini mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran sabda firman. Ajar kami ya Tuhan, untuk boleh mengerti dan taat akan kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan sebentar lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya melayani dengan satu tema, keluarga menurut rancangan Allah ya. Masih di dalam tema kita bulan ini mengenai keluarga ya. Saya memulainya dengan satu kutipan populer ya di kalangan anak-anak masa kini mungkin yang juga berseliweran di dalam media sosial. Ya, cinta mengajariku dengan cara memejam dan mengerti tanpa perlu penjelasan. Cinta mengajariku melihat dengan cara memejam dan mengerti tanpa perlu penjelasan. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang kalimat ini? Bagaimana? Kelihatannya bagus ya, bagus kutipannya nih. Bagaimana kita bisa, kalau yang mendengar kita mungkin ada yang bisa tersipu-sipu, tapi memang ada juga yang mungkin B aja gitu ya. Mungkin kalimat ini bisa ditafsirkan sebagai kemurnian cinta, Bapak Ibu. Kalimat ini ingin menunjukkan kasih itu tidak pandang bulu antar laki-laki dan juga perempuan. Ya baguslah kalau kutipan ini makanya bisa kita bisa kita hayati juga di dalam kehidupan kita gitu ya. Tetapi akan berbeda jika kalimat ini ditafsirkan dengan yang penting hati. Kalau hati sudah connect, terhubung satu dengan yang lain, nggak apa. Meskipun kita beda pandangan, beda agama gitu ya bahkan. Apalagi kalau quotes yang pertama ini didukung dengan yang ini. Karena cinta itu saling menguatkan jika engkau ikhlas dalam kebersamaan. Nggak masalah lah, mindset berbeda, pandangan berbeda gitu ya, agama berbeda. Kalau kita saling menguatkan, pasti kita bisa jalanin. Ya udah jalani aja gitu ya. Jadi kalau seperti ini pembentukan cinta yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam hal yang lebih serius untuk keluarga gitu ya, terlihat mudah karena kedua pasangan itu saling memaklumi. Karena ikutin aja deh kata hati gitu ya. Ini fenomena yang pertama ya. Yang kedua, ini ya yang berbeda dengan itu. Kalau mencari pasangan
nggak boleh sembarangan, harus tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Ini biasanya perkataan orang tua ya, yang kadang-kadang juga jadi sulit diterima sama anak-anak gitu. Nah, apalagi kalau kita melihat ada penekanannya lagi, cari yang setara lah sama kita gitu ya. Sangat-sangat menekankan ini, dan pada akhirnya ketergantungan pemilihan dengan pasangan hidup gitu ya, ini tunduk kepada tradisi dan budaya, harkat dan martabat satu suku, entah juga satu jabatan gitu ya, harus yang setara. Nggak boleh enggak, kalau misalnya nggak sama, nggak cocok, nggak boleh sama dia gitu ya. Jadi ini ada nggak boleh sembarangan ini di sini malahan lebih condong kepada perilaku milih-milih atas dasar kebudayaan. Dengan pandangan ini, pernikahan atau pembentukan keluarga jadi begitu sangat sulit, Bapak Ibu. Ya, kedua fenomena ini seringkali banyak kita jumpai ya, pada dulu-dulu juga sampai zaman sekarang gitu ya, dalam konteks mencari pasangan atau pembentukan keluarga. Fenomena yang pertama banyak kita labeli dengan gaya ya pemikiran modern lah ya, jadi gampang, gak ribet-ribet amat. Dan yang kedua, kita juga mungkin bisa sebut-sebut dengan ya ini mah pemikirannya kolot gitu ya. Masa dijodoh-jodohin, masa ditentuin sama orang tua dengan alasan yang seperti ini gitu ya. Yang menjadi perhatian kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi kedua fenomena tadi. Bagaimana seharusnya kita melihat dan memahami institusi keluarga yang akan dibentuk maupun yang sudah dibentuk. Bagaimana membentuk dan menjalaninya ya. Di hari ini, firman hari ini, kita diharapkan boleh memeriksa kembali apakah alasan kita membentuk keluarga selama ini sudah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan mengenai hal ini ya. Ini berlaku bagi yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, yang masih OTW. Kita bisa belajar hari ini, kita boleh diberikan pengertian bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan keluarga yang sesuai dengan rancangan Allah. Ya, kita memperhatikan firman Tuhan ya, dari Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Poin yang pertama yang mau saya katakan tentang rancangan Allah di dalam keluarga adalah kita menemukan bahwa Hawa sebagai penolong yang sepadan. Hawa diciptakan bukan sekedar menjadi teman sesama bagi Adam, melainkan sebagai teman hidup, yaitu sebagai istri. Keduanya dipersatukan menjadi satu daging ya. Kemarin juga sudah banyak disebut-sebut ya dalam khotbah minggu-minggu lalu. Bagian ini juga dikutip ya di dalam Matius 19 ayat 5, 1 Korintus 6 ayat 16, Efesus 5 ayat 31 yang sudah banyak kita kupas ya. Satu daging di sini menunjukkan adanya kesatuan dan kekhususan dari relasi antara Adam dan Hawa. Lebih dari sekedar seorang rekan, seorang teman, tetapi Hawa diciptakan untuk Tuhan, oleh Tuhan untuk Adam sebagai penolong yang sepadan ya. Lalu kita lanjut, penolong yang sepadan itu sebagai rancangan yang amat baik. Kita melihat dari ayat yang sebelumnya. Kita bacakannya bergantian ya. Saya ayat yang 18, 20 dan seterusnya bergantian. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada seorang anak, kepada burung di udara yang berasal dari Tuhan. Tetapi dia sendiri dia tidak mencari penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibawalah seorang Tuhan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki ya. Sebab dia diambil dari laki-laki. Dari kisah penciptaan, ketika Hawa dihadirkan, perempuan dihadirkan, kita bisa melihat adanya esensi dari teman hidup sebagai penolong yang sepadan, Bapak Ibu. Karena di ayat 18 tadi kita memperhatikan dan
memahami tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini memperlihatkan keadaan yang tidak baik, kontras dengan apa yang dicatat tentang akhir dari penciptaan setiap harinya ya, sungguh amat baik. Sebab di sini tidak ditemuinya seorang yang sepadan, setara dengan Adam. Allah tidak menginginkan manusia mengalami kesendirian tanpa persekutuan. Maka Allah menjadikan Hawa sebagai pasangan yang sepadan, setara, sefrekuensi bagi Adam untuk hidup bersama. Bahkan bukan sekedar hidup bersama ya. Suami istri itu punya ikatan yang erat. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ya. Jadi mereka pun ada relasi intim karena dari desain serta proses penciptaannya Hawa, Allah menciptakan itu melalui kedekatan yang erat. Ya, Allah menunjukkan kalau laki-laki dan perempuan punya relasi yang tidak pernah dimiliki antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak pernah dimiliki antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu hubungan yang begitu dekat, yang begitu bonding ya. Lalu Allah mau menunjukkan bahwa desain keluarga yang terbentuk ketika Allah berkata, beranak cuculah yang banyak penuhilah bumi, itu juga menunjukkan persekutuan yang intim lewat heteroseksual monogami antara laki-laki dan perempuan. Adalah desain yang sempurna dan kudus. Desain yang sempurna dan kudus yang Allah tetapkan dalam kisah penciptaan ini ya. Jadi ada kesatuan tubuh, kesatuan emosi juga gitu, dan juga spiritualitasnya mereka. Jadi tidak terpisah-pisah hanya kesatuan tubuh saja karena berelasi intim gitu ya. Tetapi kesatuan itu juga terlihat dari kesatuan manusia secara utuh ya. Tubuh, jiwa dan rohnya itu juga kesatuan. Bukan hanya sekedar nempel aja gitu, hidup bersama, tetapi ada kesatuan emosi juga ya. Menandakan hubungan yang sangat personal di antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, Bapak Ibu. Ya. Lalu kalau kita mengingat khotbah minggu-minggu yang kemarin ya, yang mengatakan tujuan pembentukan keluarga untuk melaksanakan misi Allah ya, supaya citra Allah memenuhi bumi, mewujudkan kerajaan Allah. Maka seharusnya kita mengerti betapa penting pemahaman kesatuan tubuh dan kesatuan daging tadi ya. Karena keluarga adalah institusi sosial pertama yang Allah ciptakan dan memang dibangun untuk tujuan yang mulia dan yang besar ya. Jadi ada tujuan besar Allah untuk keluarga ya. Kesatuan yang melakukan tujuan Allah secara berkesinambungan, secara terus-menerus ya. Jadi ini enggak sekedar temporal sampai satu kurun waktu, tetapi ada kesatuan yang selama-lamanya seperti yang Tuhan desain sendiri ya. Kita melihat ya di dalam yang sudah menikah boleh mengingat lagi apa yang sudah diucapkan ya. Janji pernikahan ya, aku nama siapa mengambil engkau siapa pasangannya menjadi seorang istri atau suamiku gitu ya, untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit. Untuk selalu saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang sangat tulus di hadapan Tuhan dan jemaatnya ini, janji pernikahan ya, yang sudah menikah itu kan menyebutkannya ya, mengikrarkannya di depan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Di sini kita juga melihat nih yang saya tandai ya, mengindikasikan hubungan itu selama-lamanya Bapak Ibu, menunjukkan adanya harus ada kesetiaan di antara pasangan suami istri ya. Jadi di sini bukan sekedar formalitas aja diucapkan janji itu,
tetapi ada tekad dan kebulatan hati, komitmen untuk menjalani ikatan suami istri sampai akhir. Ada keseriusan dalam pembentukan keluarga. Pernikahan itu sangat sakral. Lewat jalan seperti apa lalu Allah melaksanakan visi misinya dalam keluarga, di dalam hubungan yang selama-lamanya ini? Melalui melaksanakan mandat ya, memelihara ciptaan. Dan tidak hanya itu, Allah juga mau supaya setiap keluarga itu berpusat hanya kepada Tuhan. Makanya kalau kita memperhatikan di kisah-kisah narasi bapak bangsa Israel gitu ya, kita bisa temui ketika Tuhan berkata adanya janji untuk ditaati dari Tuhan, untuk manusia, itu juga Tuhan selalu mengarahkan keluarga itu untuk beribadah kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan saja. Tidak boleh kepada Allah-Allah yang lain. Ya, jadi diarahkan supaya beribadah kepada Tuhan. Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yosua, Daud, sampai kepada penggenapan janji itu di dalam Yesus Kristus. Nah, kita membaca Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini dengan jelas Yosua mengikrarkan satu komitmennya kepada Tuhan untuk mengajak seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan satu-satunya. Jadi memang keluarga juga dibentuk untuk menyembah, memuji Dia, berpusat kepada Tuhan saja. Jadi di dalam peribadahan ini Allah mau menunjukkan keluarga untuk diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memahami ada hubungan yang dekat, sangat erat, dan juga everlasting ya, selama-lamanya, lalu berpusat kepada Tuhan, kepada Allah. Karena peribadahan di sini juga akan merujuk kepada rencana keselamatan Allah. Kita menemukan bahwa pada mulanya keluarga merupakan model relasi yang sempurna yang Allah ciptakan, yang Allah rancangkan gitu ya. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, keluarga sempurna, kudus, mempunyai kasih yang tulus, setia dan teosentris mengarah kepada Tuhan. Tetapi setelah kejatuhan dalam dosa, apa yang terjadi? Keluarga menjadi tidak sempurna, cemar, kasihnya menuntut, tidak setia dan egosentris ya. Jadi ada sesuatu yang melenceng ketika tujuan keluarga diciptakan mula-mula ya, menjadi yang sebaliknya, yang berlawanan dengan apa yang Tuhan tetapkan, yang tidak berpusat lagi kepada Tuhan. Banyak dalam sejarah bangsa Israel juga kita menemukan bahwa keluarga-keluarga yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak mendidik anaknya untuk takut akan Tuhan itu mengalami kehancuran. Raja-raja di Israel, Yehuda itu juga contohnya ya, juga keluarga Imam Eli gitu ya. Kita melanjutkan. Allah membenci ketika kita sebagai keluarga juga tidak melakukan perintah Tuhan yang tadi memelihara hubungan selama-lamanya. Kita melihat Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh?
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Jadi Allah di sini tidak ingin setiap pasangan itu tidak setia. Karena ini juga merupakan satu ekses yang terjadi ketika mereka ini tidak takut pada Tuhan lagi, berbalik dari Tuhan, tidak setia. Jadi ada ketidaksetiaan itu haruslah ditetapkan, harus dijauhi dari kehidupan keluarga. Selain hubungan umat kepada Tuhan, di dalam hubungan keluarga pun harus setia, bukan tidak setia seperti ini, ya. Dengan keras Bapak Ibu firman Tuhan mengatakannya. Tuhan berkata, engkau harus setia terhadap janji yang diucapkan dalam pernikahan, karena Tuhan sendiri yang mempersatukan. Ini juga berkaitan dengan keturunan, yaitu keturunan ilahi yang percaya kepada Tuhan akan hadir sebagai generasi selanjutnya, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan menikmati janji Tuhan, janji setia Tuhan ketika mereka di dalam Allah, ketika mereka takut akan Tuhan, melakukan segala perintahnya. Generasi ini tiada putusnya. Ketika tadi dikatakan Adam dan Hawa ini punya relasi yang intim dan juga tidak ada putusnya, ini juga dilihat dari keturunannya sebagai dari pelaksanaan mandat budaya tadi, ya, untuk beranak cucu. Jadi kita harus memperjuangkan cinta yang ada di dalam keluarga. Kedua belah pihak antara suami dan istri mengerjakan pernikahan, kehidupan keluarga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Keluarga Adam dan Hawa itu menjadi contoh mula-mula, ya, yang dijadikan Allah sebagai relasi yang sempurna. Pada mulanya contoh ini menjadi acuan dan relevan, relasi yang sempurna, kudus dan abadi. Selain Allah Tritunggal gitu ya, dalam relasinya yang sempurna, model ini, model keluarga juga bisa dikatakan sempurna karena menurunkan kesempurnaan relasi antara Allah Tritunggal. Model yang menurut teladannya itu Tuhan sendiri. Akan tetapi tadi karena dosa menjadi rusak. Jadi ketika dilanjutkan turun-temurun satu bangsa yang besar, bangsa Israel sendiri juga melacurkan diri kepada Allah-Allah lain. Itu menjadi model juga ketidaksetiaan kepada pasangan suami istri yang di sini Maleakhi suarakan kepada Israel. Ya, Tuhan membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi kalau kita mendengar lagu ya yang biasa kita nyanyikan, mungkin juga jadi favorit kita gitu ya, yang bunyinya, maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Itu diungkapkan misalnya kepada seseorang gitu ya, sebagai perasaan cinta. Maka kita perlu pikirkan lagi Bapak Ibu ya, dan saudara-saudara semua, jangan langsung percaya kalau orang ini itu cinta benar-benar. Sebab cinta itu tidak boleh dicoba-coba sekedar sayang seperti itu. Mengingat dari cinta yang membangun relasi antara laki-laki dan perempuan akan bermuara kepada pembentukan keluarga yang tadi kita bahas dalam pernikahan. Maka tidak boleh sekedar coba-coba sayang gitu ya, atau coba-coba cinta gitu ya. Jadi tidak boleh ada putus nyambung ya, seperti lagu lagi gitu ya. Nggak boleh ada putus nyambung sama sekali, itu sama sekali tidak diperkenankan Allah. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Alasan lainnya ya, kita melihat pernikahan atau keluarga bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi berbicara tentang rencana keselamatan Allah.
rencana keselamatan Allah di dalam dan melalui keluarga. Ada janji Tuhan kepada keluarga keturunan Daud dan akhirnya digenapi melalui Yesus Kristus, ya. Jadi apapun yang terjadi dalam keluarga harus senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi berita keselamatan pertama-tama sebenarnya kalau kita baca keseluruhan Alkitab itu bisa diidentifikasi melalui setiap kehidupan keluarga di dalam umat Tuhan. Gambaran kesatuan selanjutnya kita juga melihat, maka gambaran kesatuan Kristus sebagai mempelai pria dan gereja sebagai mempelai wanita di dalam Efesus merupakan acuan yang harus menjadi contoh dalam kehidupan suami istri dalam keluarga. Adanya kasih yang sejati, saling mengampuni, ada waktu kebersamaan bagi pasangan yang berkualitas, dan juga ada pengertian. Bersama-sama membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Terlebih lagi seperti yang keluarga bukan berbicara mengenai ikatan saja, tetapi lebih dari itu, ikatan yang dibawa kepada keselamatan yang kekal melalui Yesus Kristus. Tidak hanya kepada ikatan yang dibawa ke keselamatan kekal, tetapi keluarga juga memberitakan keselamatan itu di tengah-tengah dunia. Apapun yang terjadi, keluarga harus senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Keluarga harus menyembah Tuhan yang benar, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, keluarga adalah institusi yang sakral adanya, sehingga harus dipikirkan dan dijalankan dengan serius. Bukan berorientasi kepada masa depan yang bahagia, tetapi kepada Tuhan yang membangun keluarga sesuai dengan rancangan Tuhan. Ketika kita mendengar kebenaran yang agung mengenai rancangan keluarga, rancangan Allah di tengah keluarga ini, kita tentunya akan rindu membawa keluarga kita kepada Tuhan. Bagi orang tua, tetaplah mengajarkan kebenaran dengan tekun kepada anak-anaknya, mengajarkan tentang kasih dan kesetiaan. Selain didikan, juga kita doakan anak-anak sedari kecil, supaya kelak mereka juga mendapatkan pasangan yang takut akan Tuhan, supaya keluarganya nanti beroleh keselamatan dan bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Jangan seperti cerita novel yang sangat lampau, ya, Siti Nurbaya gitu, yang menjodoh-jodohkan, memaksa sesuai keinginan hati orang tua gitu ya kepada anak-anaknya. Yang menikah dan yang membentuk keluarga itu adalah anak-anak gitu yang sudah dewasa. Jadi kenapa kita yang memaksakan? Masih dengan pemikiran yang kolot tadi, yang tadi pertama-tama menjadi pembuka khotbah saya gitu ya. Doakan selalu dan lakukan bagian kita untuk anak-anak kita. Lalu untuk saudara-saudara juga yang belum punya pasangan, mari kita persiapkan hati, persiapkan diri, dan terus doakan juga untuk pasangan yang nanti pada waktunya Tuhan boleh tetapkan kepada kita. Kita tetap konsisten menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Juga bagi Bapak Ibu yang punya pasangan masih berbeda keyakinan saat ini, masih ada kesempatan, ayo untuk kita membawa pasangan kita mengenal Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi, doakan selalu. Kita jadi keluarga itu adalah institusi yang amat sakral adanya, sehingga kita benar-benar dengan serius pikirkan dan juga jalankan bagi yang sudah berkeluarga. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kehidupan berkeluarga, jadi core-nya itu, pusatnya adalah kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Bukan seperti mengikuti hati, bukan seperti standarnya adalah budaya dan tradisi-tradisi kita, bukan. Tetapi firman Tuhan yang menjadi acuan kita hari ini. Kita melihat ada rancangan yang agung, yang mulia, bukan ecek-ecek,
yang sudah Allah rancangkan di dalam relasi suami istri. Mari kita berdoa dan jalankan kehidupan keluarga supaya keluarga juga menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami yang sudah ditetapkan di dalam keluarga ya Tuhan, keluarga Tuhan yang indah, yang agung, kami boleh melaksanakan mandat, melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh taat di dalam kehidupan kami membangun keluarga. Bagi kami juga yang sedang mempersiapkan diri, sedang mendoakan ya Tuhan, kiranya kami boleh juga dengan sungguh menggumulkan, kami mau taat dan serius untuk nantinya membentuk keluarga seturut dengan rancangan Allah yang agung dan indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan "Kini Ku Milik Yesus" sambil nanti persembahan akan kita serahkan. Saudara sekalian, mari kita bawa persembahan kita, sekaligus kita juga berdoa syafaat. Saudara, kita masih berdoa masalah COVID, meskipun itu sudah menurun. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kelonggaran begitu ya, sehingga COVID ini sudah menurun jauh. Tetapi kita masih melihat angka-angka kematian yang cukup tinggi. Biarlah Tuhan terus menolong kita supaya keadaan ini akan menjadi semakin baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami membawa persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk pelayanan di tempat ini. Engkau juga berkati pengurus yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kondisi kasus COVID yang sudah menurun jauh. Tetapi Tuhan, kami tetap menyerahkan kepada kondisi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus menolong kami, Engkau terus bekerja untuk mengatasi ini dan menghalangi ya Tuhan penularan-penularan yang lebih jauh lagi. Engkau juga
berikan kami kekuatan tubuh jasmani supaya kami juga dapat menangkal penyakit ini dan kami semua tidak terkena. Kami serahkan kondisi ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita nyanyikan pujian bagi Allah Tritunggal. Saudara sekalian, biarlah firman yang kita dengar mengingatkan kita setiap keluarga-keluarga supaya kita menjalani kehidupan keluarga sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana Allah merancangkan keluarga itu sejak penciptaan Adam dan Hawa. Dan bagi kita yang belum berkeluarga, biarlah ini menjadi bekal kita supaya kita membina keluarga itu sebagaimana rancangan Allah, bukan inisiatif kita, bukan karena kasih asmara, tetapi hanya karena kehendak Allah. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan untuk tetap berada dalam jalannya, tetap melakukan firman-Nya, dan Allah Tritunggal senantiasa memberikan kita sukacita dan damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, saat teduh bagian kita selesai. Tuhan memberkati.